Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Suryanti dengan NPM A1J021050. Baiklah, pada pertemuan atau materi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Noto, istilah pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi seringkali dipertukarkan dengan anggapan mempunyai ikatan sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta mengabdikan kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebut di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah, taat kaidah, dan upaya menentukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Penyelenggaraan pendidikan. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas 2, yaitu 1. Yuridis atau hukum perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti 2, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dan manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu karyawan yang kerja di suatu universitas yang masing-masingnya memiliki tugas khas dan karakteristik tersendiri. 3. Pergerakan atau actuating. Tugas pergerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan atau pengukuran apakah pelaksanaan hasil kerja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak ada kendalanya, bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai yang telah direncanakan. Sesuai fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap hari akhir tahun atau anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terhambat atau tidak terlambat dilaksanakan. D. Definisi makna perguruan tinggi. Dimensi etis. Universitas dikenalkan sebagai pusat
kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi lebih kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan pengadilan universitas mengabdikan diri pada penelitian, pengajuan, pendidikan para mahasiswa dengan sukarela bergabung dengan para dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Universitas mengumul dalam pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapapun yang belajar berpikir sehingga dapat secara benar atau bertindak dan melayani umat manusia dengan baik. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. 2. Dimensi keilmuan, 3. Dimensi pendidikan, 4. Dimensi sosial, 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi dan tantangan global. Global berpengaruh pada semua tingkah laku manusia yang berdampak dalam tingkat berbeda pada budayanya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, globalisasi dapat berbentuk kebebasan atau beroperasi perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihina.